Regina Unggata dari jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang pengamalan Pancasila Buddhis. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dan bahasa Pali, yaitu Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya prinsip atau asas moral. Jadi Pancasila adalah ajaran dasar moral agama Buddha. Menurut agama Buddha, terakhir sebagai manusia amatlah susah dan jangan sampai disia-siakan. Untuk bisa terakhir kembali sebagai manusia, syarat yang paling mendasar yaitu dengan mengamalkan Pancasila Buddhis. Isi dari Pancasila Buddhis yaitu sila pertama, Panatipata Weramani, sikap padang samadiyami, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Kita sebagai umat Buddha seharusnya menghindari pembunuhan makhluk hidup, tidak peduli seberapa kecil maupun besar. Syarat perbuatan tersebut dikatakan pembunuhan yaitu adanya makhluk hidup, mengetahui makhluk itu masih hidup, memiliki niat atau cetana untuk membunuh, melakukan usaha untuk membunuh, makhluk tersebut mati akibat usaha tersebut. Akibat yang didapat dari melanggar sila pertama yaitu lahir kembali dalam keadaan yang cacat, berwajah dan berperawakan tubuh yang jelek, berbadan lemah dan berpenyakitan, idiot, penakut dan senantiasa diselimuti oleh rasa cemas, dibenci, dimusuhi orang serta tidak berkawan, dipisahkan dari orang yang dicintai atau disayangi, berusia pendek dan terbunuh oleh berbagai sebab. Adapun manfaat dari mengamalkan Pancasila Buddhis, ya sila pertama yaitu umur panjang, terakhir kembali menjadi manusia yang sehat, dicintai dan disayangi banyak orang, berkumpul dengan orang yang dicintai, mempunyai banyak teman. Sila kedua yaitu Adinadana Weramani, sikap padang samadiyami, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Sebagai umat Buddha, kita tidak boleh mengambil barang atau apapun yang bukan milik kita atau disebut sebagai mencuri. Adapun syarat perbuatan dikatakan sebagai pencurian yaitu ada barang milik orang lain, mengetahui barang tersebut ada pemiliknya, memiliki niat atau cetana untuk mencuri, melakukan usaha untuk mengambilnya, berhasil mengambil melalui usaha tersebut. Akibat melanggar sila kedua yaitu dilahirkan kembali dalam keadaan yang cacat, tidak memiliki banyak harta benda dalam kehidupan sekarang, menderita kelaparan, tidak berhasil memperoleh apa yang diinginkan, menderita kerugian atau kebangkrutan dalam usahanya, sering ditipu atau harta bendanya ludes karena bencana. Adapun manfaat dari mengamalkan Pancasila sila kedua yaitu mempunyai harta yang banyak, lancar dalam mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan, terakhir kembali di keluarga yang berkecukupan, usaha yang dijalankan berkembang dengan baik. Sila ketiga yaitu Kamesu Micacara Weramani, sikap padang samadiyami, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan asusila. Hal terpenting dalam agama Buddha adalah menahan diri. Oleh karena itu, kita harus baik-baik menjaga perilaku agar tidak melanggar sila ketiga ini. Perbuatan asusila ada bermacam-macam, yaitu berzina, berselingkuh, atau pemerkosaan. Syarat perbuatan dapat dikatakan sebagai asusila yaitu ada orang yang tidak pantas untuk disetubuhi, memiliki niat atau cetana untuk melakukan, terdapat tipu daya untuk menyetubuhi orang tersebut, melakukan usaha untuk berbuat asusila, berhasil melakukan perbuatan asusila. Akibat melanggar sila ketiga yaitu mempunyai banyak musuh dan dibenci, terakhir kembali sebagai waria, mempunyai kelainan jiwa dan senantiasa selalu gelisah, gagal bercinta atau sukar mendapatkan jodoh dan dipisahkan dari orang yang dicintai, tidak mendapatkan kebahagiaan rumah tangga. Adapun manfaat dari mengamalkan Pancasila sila ketiga yaitu mudah mendapatkan jodoh, mempunyai banyak teman, memiliki umur panjang, terakhir kembali sebagai manusia yang sehat jasmani dan rohani. Sila keempat yaitu Musawada Weramani, sikap pada samadiyami, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Sebagai umat Buddha, kita harus menghindari ucapan yang tidak benar atau berbohong, serta selalu berkata sopan agar selalu tercipta suasana yang tenang, damai, dan harmonis, sebab tidak ada kebohongan di antara semua orang. Adapun syarat ucapan dikatakan sebagai berbohong yaitu terdapat sesuatu hal yang tidak benar, memiliki niat atau cetana untuk berbohong, berusaha untuk berbohong, orang lain mempercayainya. Bagus-bagus banget nih barangnya, tapi mahal banget nih. Aduh, nggak ada uang lagi. Minta sama Ama aja kali ya. Ama kan pasti nggak tahu nih kalau buat beli ginian. Bilang aja deh uang kuliah. Oke. Ama minta uang kuliah dong. Ama kan belum bayar uang kuliah. Ya, apa belum bayar? Iya, belum bayar. Ama lupa. Yes. Akibat melanggar sila keempat yaitu mulut berbau busuk dan berkata tidak jelas, perkataannya tidak dipercaya, menjadi celaan para bijaksana, sering bertikai dan hidup jauh dari kedamaian atau kerukunan, mudah sakit hati atau tersinggung oleh ucapan orang lain, terjauhkan dari kebenaran dan tidak mempunyai kebijaksanaan luhur. Adapun manfaat dari mengamalkan Pancasila sila keempat yaitu dipercayai banyak orang, memiliki teman banyak, hidup dalam kerukunan dan kedamaian.
sila kelima yaitu Surameraya Maja Pamadatana Weramani Sikapadang Samadiyami, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Sebagai umat Buddha, kita harus menghindari meminum minuman yang dapat memabukkan atau kehilangan kesadaran. Seseorang yang melanggar sila kelima ini dan akhirnya kehilangan kesadaran bisa mengakibatkan hilangnya juga kendali atas pikiran, ucapan, dan perbuatan, sehingga tanpa sadar dapat melakukan hal yang akan mendatangkan karma buruk. Adapun pelanggaran sila ini terjadi karena terdapat sesuatu yang menyebabkan lemahnya kesadaran, memiliki niat atau cetana untuk meminum atau menggunakannya, timbullah gejala-gejala mabuk. Akibat melanggar sila ke-5 yaitu terakhir sebagai orang yang terganggu ingatannya, tingkat kesadarannya rendah, tidak mempunyai kecerdasan dan pengetahuan, ceroboh, pikun, malas, dan tidak dipercaya oleh masyarakat, sulit mendapatkan pekerjaan. Adapun manfaat dari mengamalkan Pancasila sila kelima yaitu memiliki badan yang sehat jasmani dan rohani, memiliki daya ingat yang kuat, tidak sakit-sakitan, terakhir kembali menjadi manusia yang cerdas. Itulah Pancasila Buddhis beserta syarat perbuatan tersebut, akibat dan manfaat dari mengamalkan Pancasila Buddhis. Kita sebagai seorang mahasiswa yang baik seharusnya melaksanakan Pancasila Buddhis agar kita terus bisa meningkatkan sila, samadhi, dan panya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Terima kasih. Namo Buddhaya. Sampai jumpa.